tidak merokok lagi. Ya beliau paling senang itu ya, karena Arifin kalau jamaah umroh ini, wah ada 300 jamaah nih. Arifin lihat mana yang rokok, oh ada 83 orang ya bang. Pulang, selesai semua, rokoknya dibuang. Waktu jumroh, dikembalikan, nih setan punya lo. Wah, alhamdulillah. Ibu nggak ngerokok ya Pak ya? Motivator, masa ngerokok, nggak pantas dong. Baik, Ibu sampaikan kepada kami. Ya, alhamdulillah itu tanpa kita minta ya Ustadz. Ini tim kita semua, hampir semua ya, 99,9% itu tidak ada yang merokok juga. Tanpa kita minta. Jadi saya alhamdulillah dikaruniai TK Khalifah, itu sekitar 80 cabang di seluruh Indonesia. Itu hampir semua juga tidak ada yang merokok. Dan seluruh tim kita juga seperti topik hari ini gitu ya, nikmati ibadah. Jadi saya minta pada seluruh guru-guru di TK dan anak-anak TK juga, itu mesti sholat duha tiap hari. Duha sih kan sunnah gitu ya, tapi ini saya peraturan saja, jadi harus saja udah. Jadi mau nggak mau, dia harus duha gitu. Jadi saya mikirnya simpel aja. Jadi kalau misalnya saya yang mengharuskan itu, ya sedikit banyak pahalanya kan kecipratan Ustaz. Saya dapat gitu. Dan tadi disampaikan bagaimana sebenarnya ibadah itu untuk ampunan dosa dan seterusnya. Tapi sebenarnya efek yang lainnya, setiap amalan itu bukan semata-mata di akhirat. Di dunia ini kita memetik semuanya hasilnya. Apakah itu kesehatan kita, kemudian hidup kita, termasuk juga rezeki yang tadi disinggung oleh Ustaz. Jadi semua itu untuk kita. Dan bukan hanya jangka panjang, jangka pendek juga. Gitu. Tadi disampaikan bagaimana usaha beliau berkembang semenjak beliau meningkatkan ibadah gitu ya. Dan saya alhamdulillah gitu juga Ustaz yang ngalami. Jadi waktu itu saya, ini soal jodoh nih Ustaz. Soal jodoh. Jadi waktu itu saya pengen kan jodoh saya amalnya gini lah gitu ya. Tahajudnya rutin, duhanya oke ya. Sedekahnya banyak dan macam-macam lah saya yang pengen waktu itu. Tapi nggak ketemu-ketemu jodohnya. Udah minta doa juga sama ustadz-ustadz, udah cari juga kemana-mana gitu ya. Nggak ketemu. Sampai satu hari saya sadar, apakah saya seperti itu gitu? Ya, apakah saya seperti itu? Ternyata tidak. Saya tahajudnya waktu itu ya jarang-jarang. Kalau ada masalah baru tahajud waktu itu. Hebat ya, nggak tahajud tapi pengen istri yang tahajud. Ya nggak duha tapi pengen istri yang duha. Rupanya beliau langsung evaluasi diri. Oh aku mendapatkan sesuatu yang mulia, aku sendiri belum mulia. Beliau melakukan langkah besar, revolusi batin. Nah, jadi waktu itu duha sih alhamdulillah sudah waktu itu. Terus kita tingkatkan. Al-Quran dulu jarang dibuka, ya kita mulai rutinkan buka walaupun cuma 1 kalimat per hari gitu ya. Terus tahajud walaupun cuma 2 rakaat kita rutinkan lah. Kalau dulu pas ada masalah baru tahajud, sekarang ada masalah nggak ada masalah tahajud gitu ya. Itu subhanallah Ustaz, saya merasakan sendiri kurang dari 3 bulan ketemu langsung. Nih ibu mertua saya ada di sini, ibu saya juga ada di sini. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibu mertua dan ibu saya ada di sini. Ibu mertua. Ya? Ibu mertua dan ibu mertua dan ibu gitu, bukan iya, mertua dan mertua. Iya, iya. Maaf ya Bunda, ya harus jelas ini ya, harus jelas. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini ketemu tuh Ustaz. Jadi yang saya dulu pakai cara macam-macam tuh nggak ketemu. Ternyata begitu kita berusaha ya, saya nggak jaminan juga, tapi kan kita berusaha memperbaiki diri, memantaskan diri, akhirnya ketemu beneran. Dan ini juga akhirnya saya temukan pada tim di bisnis saya. Sekarang udah sekitar 300 cabang di seluruh Indonesia. Saya menemukan bagaimana partner-partner saya itu ternyata kurang lebih sifatnya kayak saya aja gitu. Jadi kalau saya pengen tim saya membaik, partner saya membaik, ya saya harus memperbaiki diri. Itu yang hikmah saya dapat selama ini Ustaz. Amil qabaqail. Jadi mengamalkan lebih dahulu sebelum bicara. Dalam surah Fussilat ayat 29, 30, 31, itu hamba yang berdakwah itu istiqomah dulu dia. Ya kan? Setelah dia innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dia istiqamah, mengalirlah pertolongan Allah kepadanya. Kemudian wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salih wa qala innal muslimin. Lalu dia berdakwah, keluarlah kata-kata hikmah, ya nabi al-hikam min qalbihi min ajli ikhlas, min ajli istiqamah. Keluarlah hikmah-hikmah yang besar dari mulutnya, buah dari istiqamah dan keikhlasannya. Allahu Akbar. Terus Ibu, bahkan ini Ustaz ya, buku saya yang terbaru ini, hanya 2 menit ini salah satu jemaah di sini, saya nggak sebut. Maksudnya 2 menit apa? Nantilah kita cerita. Nanti hanya 2 menit, Anda bisa tahu potensi rezeki Anda. Ya. Subhanallah. Kalau saya ngomong nggak enak ntar. Jadi salah satu jemaah di ruangan ini, saya nggak usah sebutkan namanya,
dia membeli buku ini seharga 99 juta ketika saya launching. 99 juta, ya. Karena uangnya bukan untuk saya, uangnya kita sedekahkan semuanya gitu ya. Nah, apa yang menjadi motivasi bagi beliau? Saya percaya ini kan amalan, sedekah kan. Jadi dia percaya bukan semata-mata di akhirat, di dunia ini pun berbalas. Bahkan kalau orang ateis sekalipun sedekah itu berbalas gitu. Apalagi kita yang beriman insya Allah, ya tentu lebih dibalas lagi. Nah, ini bagaimana buah dari keyakinan ini ya, akhirnya beramal tuh makin kuat. Dan saya waktu beliau menyebutkan angka segitu, terus terang saya juga sampai tergetar ya, karena bukan soal jumlah uangnya, tapi soal keyakinannya. Karena kalau keyakinan sudah besar, ya action turut membesar. Ya sekali lagi action turut membesar, amal turut membesar. Akhirnya apa? Semua jadi kecil, semua jadi enteng, gitu. Tapi kalau keyakinannya kecil, semua jadi besar, jadi berat. Apa-apa berat.